aku udah berusaha kok, aku udah berjuang, aku juga udah berdoa sama Tuhan, aku juga udah beli buku-buku, bahkan gak mungkin kan aku gak lolos, mungkin salah tuh datanya. Dan itu adalah contoh-contoh di mana seseorang tidak bisa menerima suatu kenyataan. Yo, pernah gak sih lo dikecewain oleh someone? Atau ya lo ditinggalin sama doi maybe? Atau lo saat ini sedang gagal dalam mencapai sesuatu? Atau mungkin saat ini lo sedang disakiti? Ya well, itu adalah fase yang tidak mudah untuk dilalui, dan kita semua juga tahu bahwa kita semua pasti pernah merasakan di mana kita berada di titik terendah dalam hidup, atau kita saat ini sedang down, katakanlah down sedown-downnya. But you know what, dari peristiwa buruk tersebut sebenarnya kita sudah melewati beberapa tahap dalam suatu kesedihan. Dan disclaimers ini, apa yang gue sampaikan adalah subjektif ya, tidak bisa dikaitkan atau dikatakan bahwa atau diklaim bahwa ini nanti relevan untuk semua orang. Dan mungkin bagi kalian yang punya pendapat lain atau punya perspektif lain, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa nanti kalian tulis di kolom komentar biar saya juga tahu dan viewers lain nanti juga bisa tahu, alright? So, menurut psikis sentral, jadi ada 5 fase di mana seseorang itu akan mencapai suatu acceptance atau penerimaan dalam ketika dia dalam fase kesedihan. So apa itu? Jadi 5 fase itu, yang pertama adalah denial, yang kedua ada anger, ada yang ketiga bargaining, ada yang keempat depression, dan yang terakhir adalah acceptance. Alright. Jadi yang pertama adalah denial, dan persis sama, gue juga pernah ngalamin semua fase itu, 5 fase itu, karena ya adalah something yang membuat gue waktu itu sangat terpuruk. Dan sama juga persis, awalnya gue juga denial, menolak akan kebenaran, atau denial about reality. Ya biasanya nih contohnya, nggak mungkin dia seperti itu, orang dia sayang banget kok sama aku, dia nggak mungkin di belakang aku seperti dia, mungkin mengkhianatin aku. Atau mungkin lagi, aku udah berusaha kok, aku udah berjuang, aku juga udah berdoa sama Tuhan, aku juga udah beli buku-buku, bahkan gak mungkin kan aku gak lolos, mungkin salah tuh datanya. Dan itu adalah contoh-contoh di mana seseorang tidak bisa menerima suatu kenyataan. Pada akhirnya dalam kurun beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan, karena perbedaan individu, jangka waktunya nanti berbeda-beda, dia akan memasuki fase yang kedua, yaitu anger. Dimana fase ini adalah fase semua rasa emosional itu terluapkan. Biasanya nih para budak-budak cinta, para bucin, atau someone yang sudah terkena penyakit she's the one syndrome or he's the one syndrome, pasti dia akan membludak-bludak. Disclaimers ini, apa yang gue sampaikan adalah menurut dari pengamatan gue ya. Dan jika nanti kenyataan di lapangan itu berbeda ya, it's fine, because normal gitu loh. Dan biasanya nih, apa yang gue dengar dari para budak-budak cinta itu pasti apa sih kurangku, jadinya apa tuh kok dia yang biliani lo, apa sih perlu tak perjuangnya sampai dia tidak karo liyane, asik. Dan pada akhirnya mereka akan memasuki fase yang ketiga, yaitu bargaining atau fase tawar menawar. Biasanya nih mereka pasti kebanyakan bilangnya, ya udahlah, memang kita tidak bisa untuk terlalu mencintai seseorang kalau tidak ingin hati terluka. Kalau nggak gitu, ya Tuhan, terima kasih telah menyadarkanku. Setelah ini hamba akan lebih taat padamu. Hamba tidak akan memasuki dunia asmara ketika hamba belum halal. Dan bisa aja seperti itu ya, because it's a bargaining, ini adalah tawar menawar. Dan ketika sudah masuk fase itu, next adalah depression. Kalau udah ngeluapin rasa lo udah menawar diri lo udah juga denial, lo pasti akan merasa depresi. Rasa depresi adalah fase dimana semua aura negatif atau rasa emosi negatif itu reoni, senobarti gitu loh. Dan itu tergantung dari cara kita tergantung dari cara kita menyikapinya gimana, karena itu bisa berdampak buruk dan itu juga bisa berdampak biasa saja bagi beberapa orang. Dan
Contohnya ini bagi yang depresi nih, yang bikin gue gedek, ini bikin gue Herman, itu adalah para budak-budak cinta lagi gitu. Ini contohnya kayak gini misalnya, sering gue dengerin ya. Aku nggak iso lek kon ninggal wonge, aku wis terlanjur sayang. Atau lek nggak ngono, ngene iki sing paling. I don't know what should I do because she is my purpose. Shit. Bullshit and more bullshit. Ya, itulah mungkin perkataan yang ingin gue sampaikan dalam hati gue ketika gue atau tahu temen atau someone yang seperti itu. Why? Because I think ya itu nggak akan merubah lo sepenuhnya gitu. Lo ditinggalin doi, lo diputusin doi, itu nggak akan merubah diri lo sepenuhnya. Lo semua juga akan tergantung sama lo, dan tenang aja, lo nggak akan mati besok meskipun lo diputusin doi malam ini, dan lo juga nggak akan kaya atau jadi miskin ketika gara-gara lo itu diputusin sama dia. Lo juga nggak akan dijamin masuk surga gara-gara lo ditinggalin. Sudahlah, nggak usah mendramatisir suatu keadaan itu selalu berlebihan. Alright, mungkin gue terlalu idealis ngomong kayak gini, lo belum tahu sih rasanya dia gini. Alright. But ketika gue masuk ke fase itu, gue sudah memanti-manti itu, gue nggak akan sealai itu. Next, finally kita akan nyampe di fase acceptance, atau fase, kalau gue ngatakannya fase bodoh amat, fase ya udah lah gitu. Karena menurut gue bodoh amat itu adalah sebuah seni juga, seperti yang dituliskan dalam bukunya Mike Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Terkadang kita juga harus bodoh amat atau ya udahlah gitu terhadap suatu hal, karena tidak semuanya itu harus didramatisir dan ditafsirkan secara gamblang. Ada juga sesuatu itu yang ya tinggal bilang ya udahlah. Karena terkadang kita itu salah penempatan konsep bodoh amat. Ya, termasuk gue juga sih. Karena nggak semuanya apa yang kita inginkan atau apa yang kita rasakan itu harus menjadi harus. It's not all about you, not all about me. Ya, karena seperti itu cara kerja semesta. Jangan baper. Don't forget to be happy. See you next time and goodbye.